berpengaruh pada distribusi polusi dan permeabilitas. Yes. Jadi, apakah begitu kontras bedanya meskipun beda fasies dan dia dekat-dekat kayak gitu? Oke, baik. Ini sebetulnya kita bicara in term of kilometers, tens of kilometers ini. Ya, jadi let's say kalau kita ke Kepulauan Seribu gitu ya, maka pulau terdekat itu kan beberapa kilometer dari coastline. Ya, jadi sebetulnya nggak dekat-dekat amat. Sehingga lateral facies change ini memang dramatik dan itu sangat ngontrol banget ya. Ini cuma skematik, jadi kayak deket-deket. Iya, tapi sebetulnya cukup jauh masing-masing. Iya, pelamparannya. Gitu. Iya, betul. Jadi makanya kita harus memperhitungkan fasies karbonat karena itu akan menentukan ketika kita membuat rock typing kan. Ini mau seberapa lebar kita akan mendistribusikan rock typing kita di dalam data subsurface. Gitu. Nah, kembali ke isu karena kalau kita lihat poster ya. Jadi kalau bisa nanti sambil dibuka, punten Kang Aris. Jadi kita lihat. Jadi banyak orang mengira Gunung Sewu topographic cars seperti yang ada di belakang bapak-bapak nih atau di depan ini ya. Ini kan terpisah dengan bukit di sana ya. Ini bahkan Pak Sartono gitu ya. Ini dulu mengasumsikan ini satu build up, padahal bukan. Jadi satu bukit ini bukan build up. Nah ini sekarang kita bedah bukitnya gitu ya. Isinya bukan build up ini. Ini klasik semua ya. Jadi ya boleh yang ini aja. Jadi build up yang ada di sini ini beda lagi. Jadi conical hill yang kita punya ya dipegang aja kan. Nah gini. Nah, pegang sebentar. Ya. Nah, kita sekarang berada di sini teman-teman ya, di sini persis. Jadi ini scattered atau spotted topografi ini ya. Conical bukit-bukit ini adalah karst topografi. Tapi ini bukan build up. Ya. Bagaimana cara membedakannya? Paling simpel adalah orientasi. Build up itu very regular. Kayak kita punya Kepulauan Seribu semuanya timur barat gitu, itu build up ya. Tapi kalau ini ada yang sana. Jadi dia lebih control by fracture sebetulnya. Karena ini memang surface process kan. Kita punya limestone easily to dissolve kalau ketemu vadose atau meteoric water ya, sehingga kemudian disolusi yang terjadi itu mengambil pola-pola tectonic weak zone ya. Jadi zona fracture, diaklas segala macam, sehingga kemudian menyisakan sisa-sisa disolusi pelarutan sebagai conical hills. Jadi berbeda ya antara bentuk conical dengan build up yang membuat karbonat. Oke, siap sudah. Jadi kita di sini ini panggung. Kemudian di sini dari grafik tadi gunung ininya hilang gitu ya. Gunung Wedi Ombonya mana? Sebetulnya pusat erupsinya di sini ya. Nah, ini pantai Wedi Ombo di sini. Jadi kurang lebih kita dari gravity itu mengestimate dia sekitar 25 km diameter ya. Itu untuk vulkanik setebal 2 kilo, make sense? Ya, kita di sini. Jadi kurang lebih di sini, kemudian panggung di sini. Jadi ini intermountain valley gitu ya. Jadi di tepi sini. Nah, sehingga ini deeper slope ya. Ini shallower platform ya. Kemudian kita punya detach ya. Karena di sini platformnya yang lebih besar, kalau ini dia detach, jadi ini nyambung di sini. Maka teman-teman bisa membayangkan kalau open marine dari sini, kemudian kita punya tinggian di sini, maka tidalnya arahnya mana? Yes, persis Kepulauan Seribu. Ya. Nah ini yang nanti akan kita lihat crossbed di sini, itu akan nunjukin hal yang seperti itu. Oke, sambut. Terima kasih. Kita balik lagi ke papan tulis. Ya. Nah, jadi pets itu sebetulnya rarely preserved di dalam geological record. Kalaupun kita punya preservasi yang bagus, misalkan seperti di Banyu Urip ya, kemudian di Arun, itu karena dia drowning.
drowningnya harus lebih cepat sehingga kemudian dia tidak sempat dirusak oleh si wave proses. Tapi kalau dia menempati bentuk structural height seperti di sini, ya chance untuk dia destroy oleh web proses itu lebih panjang gitu ya, sehingga kemudian kita punya bentukan yang unik di sini ya. Nah, jadi shoal ini itu merupakan satu tumpukan karbonat sand hasil pecahan dari reef, dan karena dia source pecahannya dekat, dia cenderung pecahnya itu masih coarse ya. Jadi dia masih coarse grain seperti ini, sehingga penamaannya kita bisa sebut sebagai grainstone ya, mostly dominated by grainstone. Sebagian kalau cukup jeli itu bisa melihat bentuk-bentuk lingkaran yang kita sebut sebagai oncoid ya. Oncoid itu adalah karbonat yang hasil presipitasi, jadi bukan dari pecahan reef tapi dari presipitasi air laut. Biasanya dia cukup dangkal dan evaporasi cukup tinggi ya, sehingga kemudian kita punya oncoid. Di sini juga cukup banyak oncoid hasil proses saringan gitu ya, digerakkan oleh air arus atau gelombang, sehingga kemudian dia bisa membundar. Ini juga cukup banyak. Jadi dia cenderung akan grain ya. Nah, karena dia grain ya, kemudian higher energy, secara sedimentologi dia memenuhi syarat menjadi excellent reservoir ya. Clean, kita nggak punya ukuran yang lebih kecil dari grain di sini ya. Jadi dari sand yang lebih kecilnya sudah weaning out ya, kemudian higher energy. Jadi proses filtering, sortingnya ini sangat efektif di sini. Dan mereka ini gerak bersama-sama sebagai satu sun wave. Jadi mungkin kalau yang biasa kerja di ONWJ gitu ya, itu biasanya pernah lihat di level-level upper Cibulakan gitu ya, yang model-model kok bentuk seismiknya kayak sand gitu ya, kemudian dia kayak ribbon gitu ya. Nah, itu model-model sandbar atau sand wave. Jadi dia bergerak bersama-sama, yang menggerakkannya adalah tidal current. Kenapa bukan wave? Karena kalau wave itu disipasinya cenderung cepat, jadi wave itu mengalter energinya lebih cepat ya, karena begitu dia pecah, dia foamy gitu ya, dia energinya berubah jadi energi panas, tapi tidak tidal ya. Tidal itu dia bekerja lebih silent, lebih masif karena seluruh air digerakkan, maka ini cenderung bisa bergerak. Produk dari pergerakan shoal yang kita sebut sebagai ini punten kalau bisa lihat juga, ini yang kita sebut sebagai lokalnya batu keprus ya. Jadi tambang-tambang CaCO3 ini ngambil CaCO3, jadi batu gamping ini diambil, diekstrak CaO-nya, lime-nya ya, untuk industri. Kenapa? Karena dia pure CaCO3, jadi ekstraksi CaO-nya lebih gampang ya, lebih ringan, kemudian pornya, visualnya kelihatan. Nah, pergerakan dari shoal ini ya, itu kita bayangkan seperti dunes ya, sand dunes ya. Jadi dia seperti ini gerakannya. Oke. Kalah sama ini. Ada penghapus basah. Tisu boleh. Iya. Oke, ini aja di atas aja. Biar ada tempat gambar. Sip. Videonya masih aman? Masih aman. Ya. Oke, gini ya. Nah, jadi kalau kita potong gitu ya, kita transect section gitu ya, sand shoal kita ini, kita akan punya bentuk struktur foreset. Nah, ini
Nah, ini yang kita sebut sebagai forset. Ya, jadi ini menunjukkan migrasi dari sensor tadi. Jadi dia migrasi dari sini gitu ya, kemudian deposited di lereng ini, dan dia kemudian akan bergerak ke sana. Ya. Nah, jadi dia moving ngikutin tidal tadi ya, sehingga kita akan punya seri forset. Nah, jadi kalau di sini mungkin teman-teman bisa langsung lihat yang punten itu ada pointer ya, hijau. Nah, ini forsetnya dari kiri ke kanan nih ya. Belum kelihatan, Pak. Itu Pak. Nah, sana Tuh. ya, atau saya pindah ke paling hitam tuh, paling hitam ya, sana. Udah kelihatan ya. Jadi ini set yang kedua ya, set yang kedua ini apa namanya, dari kiri ke kanan ya, dari kiri ke kanan dia. Kemudian dia akan turun ke bawah ke base dari bednya itu dengan tangensial. Jadi dia akan semakin landai gitu ya. Nih, landai. Nih. Jadi dia bentuknya seperti ini, tangensial ke sini. Nah, ini artinya kalau kita bagi outcrop kita ini ya, jadi bagian bawah batasnya di sini ya. Ini batasnya di sini. Bagian bawah ini satu set ya. Kemudian ini ke atas satu set nih. Tebalnya bisa nebak nggak teman-teman? At least 7 meteran loh. Single set itu. Jadi kita bicara tentang sand dune, sand wave yang tingginya 7 meter itu. Jadi dia bergerak bareng gitu ya, sambil mendeposisikan forsetnya dari kiri ke kanan. Jadi arus itu dari timur ke barat. Sana timur ya. Sana timur, sebelah kiri timur, sebelah kanan ini barat. Jadi dia moving dari timur ke barat nih. Yes. Berarti secara sorting juga ke sana ya, arahnya makin alih. Ke arah sedimentasi ya, ke sana. Iya, betul. Itu sama gitu kan? Bukan. Yang ini kan? Itu yang di Bawah bukan. belakang ini. Yang ini kan? Di atas ini. Iya. Di belakang pohon. Yang ini. Iya, yang ini. Oke. Yang ini Iya. sini. Kalau saya masih melihat low angle. Kalau hammock dia nggak saling potong. Dia akan merge gini. Iya, itu. Lanjut. Karena bisa dibilang energi yang lebih besar masih ada di sini, ke sana makin kecil kan? Oke. Kalau kita bicara tentang apa namanya, sea strait, jadi sana kan tinggian, sana tinggian. Kita bicara bukan